Okay, welcome back to our online learning, talking about English for Science. Oke, kali ini still about the structure and grammar. Kita akan masuk ke materi baru, ya, in the next unit. Topik kita kali ini adalah expressing probability using model auxiliary. Ya, kita akan membahas tentang expressing atau mengungkapkan probability, tingkat kemungkinan. Artinya bukan sesuatu yang sifatnya pasti, tapi mungkin. Yeah, that is probability. And then we are going to use model auxiliary. Kita akan fokus pada penggunaan model auxiliary. So, seperti apa isinya? Let's check it out. Nah, in your book, in your English for Science book, you can check this one. Jadi, we are talking about probability under the topic of hypothesis. Ya. Jadi yang namanya hypothesis are often expressed with words that indicate their tentative nature or unproven status. Jadi yang namanya hypothesis adalah biasanya diekspresikan using tentative nature of words and or unproven status, artinya masih belum terbukti alias belum pasti. Jadi when we are saying hypothesis, kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang menyatakan bahwa itu adalah fakta. Contohnya ada kata, remember the words are very important. Misalnya kita mengatakan there is life on Jupiter. It is entirely different from saying there may be life on Jupiter. Jadi ketika kalian menggunakan to be seperti ini secara langsung, when you are using to be like this, itu menunjukkan bahwa ini adalah sebuah fakta dan ini bukan hipotesis. Dan when you are using this one, intinya adalah you menggunakan to be seperti ini, maka kalian menyatakan fakta. Jadi remember, jangan pernah menggunakan to be untuk sesuatu yang sifatnya tidak pasti. Entah itu berupa hipotesis atau itu adalah prediction atau probability. Jangan pernah menggunakan to be, karena to be adalah kata yang digunakan untuk menyatakan fakta. Yang digunakan bagaimana? Kita akan mengatakan maybe. Jadi when you are saying there may be life on Jupiter, mungkin ada kehidupan di Jupiter. Tapi kalau menggunakan to be, maka artinya adalah ada kehidupan di Jupiter. Dan itu adalah fakta yang harusnya sudah dibuktikan secara ilmiah. Okay. Next, in the following list, in your book you can find it. The first sentence expresses probability most strongly and each succeeding sentence expresses it slightly less strongly. Maksudnya adalah bentuk probabilitas berdasarkan model auxiliary-nya ini dimulai dengan yang paling tinggi ke yang paling rendah. Nah, ini contohnya. Jadi yang pertama adalah ketika kita menggunakan to be, remember, ketika kita menggunakan to be seperti ini, hanya to be saja ya, tanpa ada tambahan kata lain, ini menunjukkan bahwa ini adalah fakta. Ini tidak boleh digunakan untuk menyatakan hipotesis atau probability. Jadi the first one is you are using to be, hanya to be. Ini untuk fakta. Di bawahnya adalah tingkat yang hampir pasti, hampir menjadi fakta, tapi belum 100% pasti. Kata yang digunakan, model auxiliary yang digunakan adalah ada kata must or must be. Pasti ada kehidupan di Jupiter. Kita hanya mengatakan pasti, kita tidak mengatakan ada kehidupan di Jupiter. Jadi level probability atau level kemungkinan paling tinggi adalah dengan menggunakan kata must or must be. Kita menggunakan be karena setelahnya bukan kata kerja. Ya, ini adalah level probability yang paling tinggi, pasti. Contohnya adalah ketika you are saying to your friend, the lecturer must be there. Dosen itu pasti ada di sana. Ya, ketika yang mengatakan pasti ada di sana, menunjukkan bahwa you sendiri tidak melihat secara langsung beliau ada di sana, tapi you mengatakan dengan feeling, dengan berdasarkan bukti-bukti atau analisis misalnya, yakin bahwa ada di sana, tapi tidak 100%, maka you are going to say must be. Ya, ini satu level berada di bawah yang to be langsung. Terus di bawah must be, ini kemudian ada is, tapi is-nya tidak sendiri, dia ditambahkan probably. There is probably life on Jupiter. Ada besar kemungkinan ada kehidupan di Jupiter. Ini levelnya berada di bawah must. Ya, tingkat kemungkinannya sudah berada di bawah must. Kalau ini 90%, maka ini adalah sekitar 70 atau 80%. Turun lagi, mungkin iya, mungkin tidak, and then you are going to say there may be life on Jupiter.
Ya, ketika yang mengatakan there may be, ya may menggunakan modal auxiliary-nya may pakai be karena di sini bukan kata kerja. There may be life on Jupiter, maka may ini persenannya itu hanya sekitar 50-40 persenan saja. Di bawahnya lagi kemungkinannya turun lagi sekitar 30 persenan, maka you are going to say there could be life on Jupiter. Ya, bisa saja ada kehidupan di Jupiter. Nah, yang terakhir yang paling rendah adalah there might be life on Jupiter. Ada kemungkinan sih ada kehidupan di Jupiter, itu artinya kalau dialihkan ke bahasa kita. Ya, ini adalah level modal auxiliary positif yang paling rendah. Di bawahnya lagi, it is unlikely. Kayaknya hampir nggak ada deh kemungkinan kehidupan di Jupiter. Itu yang namanya it is unlikely. Sepertinya tidak ada. Nah, yang ini yang hampir nol sama sekali adalah it is impossible for there to be life on Jupiter. Kita akan menggunakan istilah it is impossible. Nah, kalau setelah itu kita menemukan fakta bahwa benar-benar tidak ada, maka kita akan menggunakan to be lagi. Tapi to be-nya ditemani oleh negasi. There is no life on Jupiter. Tidak ada kehidupan di Jupiter. Nah, ini adalah fakta, tapi faktanya adalah yang sifatnya negatif. Jadi ini adalah berurutan mulai dari yang paling tinggi turun sampai yang benar-benar pasti positif tidak ada sama sekali. Ya, ini adalah level. Jadi when you are using English words, jadi kalau kalian menggunakan modal auxiliary dalam bahasa Inggris, maka modal yang kalian ucapkan itu menunjukkan seberapa besar kemungkinan yang kalian ucapkan itu benar atau salah. Nah, ini juga boleh dipakai nih kalau kalian mau mencoba menganalisis your friends words. Jadi kalau kalian mau mengecek apakah teman kalian bohong atau tidak, ini boleh dipakai. Kalau dia pakai banyak modal seperti ini, jangan dipercaya. Sekilas saja tapi. Oke, that's it. Itu adalah probability talking about hypothesis. Remember, yang namanya hipotesis, yang paling atas dengan yang paling bawah tidak boleh dipakai. Karena ini harus sudah merupakan fakta. That's it ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dalam kalimat, di bawah sini ada 8 kalimat, dan yang harus kita lakukan adalah identifying probability. There are many ways to express probability. Jadi selain yang modal-modal tadi, ada beberapa kosakata lain yang kita gunakan untuk menyatakan kemungkinan. Artinya bukan sesuatu yang pasti. Circle the words that indicate probability in each of these sentences. Nah, yang pertama, seems, nampaknya. Jadi ketika ada mengatakan, oh nampaknya ada, beda dengan ada, right? Jadi ketika you ketemu kata seems, itu menunjukkan bahwa ini adalah probability. Ini adalah kosakata pertama yang boleh kalian pakai. Ini adalah kata kerja, makanya dia menggunakan s di sini karena subjeknya tunggal. Nah, yang nomor 2, langsung saya kasih tahu saja. Yang nomor 2 ini, penunjuk probability-nya adalah is believed to be, dipercaya. Nah, kalimatnya adalah dipercaya. Siapa yang percaya nggak penting, yang penting ini adalah dipercaya. Berarti orang-orang secara umum. Apakah itu fakta? Nggak, itu adalah kepercayaan orang. So, this one is still talking about probability. Yang ketiga, kira-kira yang mana? Can you find it? Number 3? Ya, nomor 3 adalah pulsars are thought, dianggap, ya, difikirkan, dianggap oleh scientists to be rapidly spinning neutron stars. Are thought, difikirkan, dianggap atas jenisnya, itu adalah kata-kata yang menunjukkan bahwa ini adalah probability. Jadi you can use this one in your own words. Jadi nanti kalau kalian mau bikin hipotesis, boleh pakai kosakata ini. Oke, jadi our thought ini adalah kalimat pasif. Lalu yang nomor 4, mana kira-kira probability-nya? 1, 2, 3. Right, katanya adalah suggest that, menyatakan bahwa. Jadi ini pendapatnya current research, bukan mendapatkan fakta yang benar-benar di bawah. Jadi kata suggest-nya ini, ya. Seandainya ini kata diganti dengan proofs, ya, membuktikan, maka ini bukan probability lagi. Jadi kata suggest that ini menunjukkan probability. Remember that. Yang nomor 5, ini sinonim dari kata seems. Apa itu?
appears, ya, appears to be, karena di sininya pakai ing, jadi appears to be. Seandainya di sininya expand saja, maka kita mengatakan appear, ya, to expand. Tapi karena expanding, maka kita menggunakan be. Appears ini sama dengan seems, nampaknya. Yang nomor 6 saya yakin kalian tahu, kata probability-nya adalah as far as we know, sejauh yang kami tahu. Nah, artinya kan pakai pendapat pribadi tuh. Jadi kalau ada yang menggunakan ini, atau kalian mau menyatakan hipotesis, maka boleh menggunakan this expression. Yang di bawahnya, ini ada kata kuncinya. It is possible that, mungkin saja, dari kalimatnya saja kita sudah tahu bahwa itu adalah probability. Jadi kata ini boleh kalian pakai untuk menunjukkan probability. Nah, yang terakhir untuk yang nomor 8, benar, itu juga ada di awal, katanya adalah theoretically, secara teori sih. Ya, cuman kita kan menggunakan teori sebagai rujukan, tapi itu sebagai rujukan dari pendapat kita pribadi. Jadi ketika ada yang mengatakan theoretically, itu artinya sifatnya masih probability. Seandainya dia mengganti in fact, faktanya, nah maka itu bukan probability. Jadi probability-nya adalah the words using theoretically. Nah, 8 kata ini adalah kosakata yang bisa kalian pakai kalau kalian mau menunjukkan probability when you are writing that in your sentence. Ya, jadi selain yang di depan tadi, ada modal auxiliaries tadi, kalian juga boleh menggunakan yang ini. Dan yang ini bukan modal, ini adalah kumpulan kata kerja dan kata sifat juga. Ya, oke, that's it. Kita lanjut sedikit lagi. Nah, ini adalah using models of probability. Balik ke yang pertama kali saya jelaskan tadi. So you are going to use must be, level paling tinggi ya, maybe, might be, or could be. Remember, ketika kalian mengganti modal auxiliary-nya, maka tingkat kemungkinannya juga akan berubah. Yang paling tinggi adalah must be. Ya, nanti silakan dicek dan dibuka ulang. Ini ada contohnya. Is the greenhouse effect warming our earth? Dia bikin kalimatnya menjadi, ini hipotesis nih. The greenhouse effect may be warming our earth. Ya, kata maybe-nya ini adalah kalimat yang menunjukkan models of probability, kemungkinan. Yang kedua, kalau misalnya kita mau jadikan kalimat tapi itu adalah hipotesis atau probable atau probability, maka kita akan menghapuskan ininya. The pandas in China becoming extinct, maka kita akan yang mana ya kira-kira? Maybe sudah, kita ambil yang might be ya. Misalnya, kita akan menggunakan might be. Maka kalimatnya akan menjadi the pandas in China might be becoming extinct. Titik. The pandas in China might be becoming extinct. Titik. Panda di Cina mungkin akan punah. Ya, terus ada lagi soal nomor 3. The ocean's tides slowing the rotation of the earth. Maka kalau misalnya ini kita hapus, ini jadinya fakta, tapi ini bukan fakta, right? Ini tadi contohnya dia bilang adalah buat probability. Kita ambil could be misalnya, karena ini apa sih namanya, hipotesis ini agak lemah. Jadi kita pakai yang could be dulu. The ocean's tides could be slowing the rotation of the earth. Ya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan dari satu contoh yang di sini plus dua contoh yang tadi saya berikan, might be, may be, must be, could be, ya. Ini karena remember dia ada be-nya ini berada di posisi sebelum verb one plus ing. Ya. Lihat kan ya? Maybe warming. Di sininya tadi kita pakai might be becoming. So, sebelum verb one plus ing, kita akan memasukkan models of probability-nya. Terus slowing ini tadi could be slowing. Jadi ini adalah kata kerja plus ing-nya. Maka kita masukkan ini sebelum ininya. Jadi dia berada di antara subjek. Ya, dia berada di antara subjek dan verb one plus ing. That's it ya. Nah, untuk yang nomor 4, 5, 6, 7, 8 silahkan buatkan. Ya, you make this into probability. Okay, now
sebuah pertanyaan yang mungkin muncul adalah apakah kata modal ini tadi seperti could, must, may, might ini tadi harus selalu pakai be? Jawabannya adalah tidak. Jadi kata be ini muncul kalau yang setelahnya itu adalah bukan kata kerja atau kata kerjanya itu menggunakan ing, baru dia menggunakan be. Seandainya kata di sini hanya warm, ya, seandainya di sini hanya katanya adalah warm, maka kalimatnya menjadi the greenhouse effect may warm. Be-nya hilang. Ya, jadi sekali lagi yang ada may be, must be, might be, could be, be-nya ini hanya muncul kalau satu ada verb dan verbnya itu menggunakan ing. Dua, tidak ada verb. Maksudnya tidak ada verb, contohnya adalah the question might be difficult. Difficult kan kata sifat tuh, makanya kita harus membuat be di sana. Jadi kita tidak boleh mengatakan the question might difficult, nggak boleh, karena difficult itu bukan kata kerja. Jadi setelah yang auxiliary ini tadi harus kata kerja. Nih, modified verbs dia. Kalau tidak ada kata kerja, maka kita akan menambahkan be. Ada kata kerja tapi pakai ing, kita juga pakai be. Contohnya adalah could be slowing. Seandainya di sini katanya hanya slow saja, maka auxiliary-nya adalah the ocean's tides could slow. Ya, tapi karena di sini slowing, jadinya could be slowing the rotation of the earth. That's it ya. Jadi begitu caranya. Jadi silahkan remember, kerjakan yang 4, 5, 6, 7, 8. Nanti you submit your answer for me to check. Okay. That's it for our lesson this evening. Semoga bermanfaat. Good luck and see you.